Aku berdiri menatap balik saat pintu geser bandara menutup di belakang Rendra. Dan, untuk satu detik, aku percaya pada kata-kata yang selalu dia ucapkan saat berangkat. Nanti aku telepon. Tenang ya. Pelukan kami tadi hangat. Biasa seperti rutinitas. Kiko menguncup tubuhku dari samping, kepalanya kecil menempel di pinggulku, napasnya hangat. Di depan kami, ada kerumunan orang pergi dan pulang, seperti gelombang yang tak pernah habis. Di udara, bau bensin dari mobil jemputan bercampur dengan aroma kopi yang menggantung dari kedai dekat pintu keluar. Semua terlihat normal sampai Kiko, dengan suara yang hampir seperti membisik agar pintu tak mendengar, berkata, "Ibu, aku dengar ayah bilang jangan pulang." Kata-kata itu seperti batu kecil yang kuterjang ke permukaan tenang. Riak-riaknya langsung menumbangkan sesuatu di dalam diri. Aku menatap Kiko, matanya bulat, serius dengan cara anak 7 tahun yang tahu lebih banyak dari yang seharusnya. "Apa yang kamu dengar, sayang?" Aku mencoba menjaga suaraku tetap biasa, meski perutku sudah mengeras. Dia mengulangi, lebih jelas kali ini, "Dengar ayah bilang ke seseorang di telepon, kita harus pastikan dia tidak pulang." Aku nggak ngerti apa maksudnya. Suara anak itu bergetar sedikit, bukan karena ketakutan, lebih karena kesadaran aneh bahwa dia adalah saksi kecil dari sesuatu yang besar. Aku ingin menertawakan kecemasanku, berkata, "Itu pasti salah dengar, itu pasti konteks yang beda." Tapi naluri, itu kata yang selalu kusimpan di kantung paling dalam, berbisik lain. Naluri seorang ibu yang ditajamkan oleh pengalaman, bukan hanya insting, tapi kombinasi pengamatan, ingatan, dan rasa bahwa ada sesuatu yang tidak sejajar. Aku menunggu. Aku tidak memberitahu Rendra apapun sebelum dia melangkah pergi. Aku tidak mau membuat canggung pelukan terakhir itu. Kami membuat kebohongan kecil untuk diri sendiri. Ini hanya perjalanan bisnis. Kiko meraih tanganku, jari kecilnya menekan telapakku. "Kita tunggu di mobil, Ibu. Aku mau lihat dulu." Dia tidak biasa meminta seperti itu. Dia biasanya ingin langsung pulang ke rumah yang dia anggap aman. Malam itu sesuatu dalam suaranya menuntut perhatianku. Aku setuju. Padahal aku sudah tahu tanpa kata tambahan bahwa aku akan menunggu, mengintai, memeriksa di parkiran bandara. Lampu-lampu temara memotong kegelapan seperti selak satu-satu. Rendra berjalan menyeberangi aspal dalam jas yang tidak kusuka, jas yang selalu menempel pada aroma dupa parfum mahal. Dia melambai singkat, tersenyum seperti biasanya. Laki-laki yang percaya ia sedang mengurus sesuatu penting. Ketika mobil mereka bergeser dari kita, aku melihat punggungnya mengecil di tengah lautan kendaraan. Kiko bergeming di sampingku. Matanya memindai setiap pintu mobil yang lewat. Seperti anak yang tahu ada rahasia yang harus dia lindungi dengan seluruh tenaga. Aku menunggu sampai Rendra menghilang di balik jalur keluaran. Baru saat itu napasku lepas, tapi bukan lega. Ada getaran lain, tegang. Aku memutuskan untuk tidak langsung pulang. Aku pulang ke mobil sendiri, duduk, menyalakan mesin, dan memilih posisi yang membiarkan lampu depan menyapu tiap sudut parkiran. Aku bilang pada diriku bahwa aku hanya akan menunggu beberapa menit. Mungkin aku terlalu curiga. Mungkin aku hanya ingin memastikan bahwa kata-kata Kiko hanyalah salah dengar anak kecil. Kiko menghidupkan mainannya di pangkuannya, sebuah mobil kecil dengan kamera mainan yang sudah kusangka hanya pemanis. Dia menekan sebuah tombol, kamera itu bergetar, berkedip hijau. "Kalau ada yang aneh, aku rekam, Bu," katanya. Cara dia mengucapkannya bukan seperti lelucon, itu adalah deklarasi kecil tentang siapa dia saat dunia terasa rapuh. Aku menatapnya. Ada ketenangan yang aneh dalam keputusan itu. Dia sudah memutuskan menjadi penjaga malam kecil kami. Aku tahu aku seharusnya pulang. Di kepala berkecamuk berbagai kemungkinan. Dari yang paling mudah mungkin, Rendra hanya terlambat penerbangan, hingga yang paling buruk ada rencana yang mengancam kami. Namun ada hal lain yang lebih berbahaya dari semua kemungkinan, ketidakpastian. Dan ketidakpastian itu bisa membunuh lebih banyak dari kebenaran yang pahit. Jadi aku menunggu, sampai van gelap itu melaju masuk. Van itu muncul hampir seperti bayangan. Tanpa logo, tanpa lampu interior yang jelas, hanya dua lampu depan seperti mata yang menembus kabut. Mereka meletakkan mobilnya di tempat yang memberikan akses cepat ke pintu belakang rumah kami,
lokasi yang selalu terpikirkan bagi orang-orang yang ingin kunci duplikat. Ada sesuatu dalam gerak-gerik mereka terkoordinasi, tidak acak. Dua pria turun, bungkuk, berbicara sebentar, menyesuaikan topi. Mereka bergerak cepat tapi tak gegabah. Naluriku berdetak keras. Aku mengikat sabuk pengaman, menancapkan kiat-kiat yang sudah lama kutempa dalam situasi-situasi sulit. Amati, catat, jangan terlibat. Mereka membawa sesuatu yang tampak seperti tas panjang. Satu dari mereka menoleh ke arah mobil lain, seolah memastikan tidak ada pandangan langsung. Mereka membuka bagasi rumah kami dengan kunci bukan paksa. Kunci itu memutar dengan licin. Aku tidak bisa melihat detailnya dari jarak itu. Tapi di kepalaku, kunci duplikat terbayang. Sebuah logika yang sederhana, namun mematikan siapapun yang punya kunci, punya akses. Aku merasakan tekanan di tenggorokan. Mereka masuk dan dalam beberapa menit, pintu kami tertutup. Ada suara dalam kepalaku. Ini bukan kebetulan. Aku menekan tombol telepon, membuka catatan kecil di ponselku untuk menulis jam, deskripsi Van, dua pria, keterangan gerak mereka. Berpikir jernih di bawah tekanan adalah seni yang harus dipelajari. Saat aku menulis, ponselku bergetar pesan masuk dari Rendra. Jantungku melonjak. Semoga dia hanya mengatakan delay. Aku membuka pesan itu dengan jari yang gemetar. Lagi delay di terminal. Meeting darurat, nanti malam, telepon. Tenang ya, itu hanya satu kalimat. Sopan, ringkas. Alibi yang sempurna. Dia jauh, terjebak di bandara. Mereka bisa menuduh orang asing. Mereka bisa mengatakan bagaimana mereka juga terkejut seperti kami. Pesan itu muncul pada waktu yang membuat semuanya rapi dalam narasi alibi. Seperti sutradara yang menutup semua celah sebelum adegan dimulai. Aku menatap pesan itu, lalu menatap ke arah rumah. Kiko membenamkan kepalanya di bawah kaus, matanya menatap ke kamera mainannya, seperti memberikan instruksi diam. Kita pulang, Bu? Suaranya kecil. Aku mengangguk. Tapi aku sudah tidak bisa lagi pulang ke kebiasaan lama. Malam itu, kami tidak akan tidur di rumah kami. Aku menyalakan lampu mobil, memutar setir selembut mungkin, dan mengikuti Van dari kejauhan dengan jarak yang aman. Bukan untuk mengejar, hanya untuk memastikan ketika Van berbelok masuk ke gang sempit di lingkungan yang padat. Aku mengerti, mereka punya rencana yang lebih besar. Mereka tahu kapan harus bergerak. Siapa yang harus bertindak? Aku merasa kecil di dunia yang tiba-tiba penuh aktor yang berjaket gelap. Sebelum aku menutup jarak, aku menelepon seorang teman lama, bukan untuk meminta pertolongan polisi, bukan langsung, melainkan untuk memastikan ada tempat untuk berlindung jika sesuatu terjadi. Dia menyarankan aku ke satu nama, Ibu Siwi. Nama itu sudah ku tahu sebagai pengacara tua orang yang tidak main-main, yang memiliki reputasi untuk menyusun strategi yang tampak mustahil menjadi mungkin. Aku menaruh benih rencana di kepala, sesuatu yang akan kukembangkan nanti. Saat itu, yang paling penting adalah keluar dari jangkauan. Van itu berhenti beberapa blok dari rumah. Dua pria turun lagi, mengangkat sesuatu berat mungkin, alat kemudian menyelinap ke pekarangan kami dengan sangat tenang. Aku menekan telapak tangan ke dada, supaya napas tidak memperlihatkan panik. Dari tempat persembunyian kami, aku merekam dengan ponsel, mengambil video gelap-gelap. Aku tahu, bukti visual bisa membantu jika nanti kami perlu menunjukkan bukti alibi siapapun yang mencoba mengatakan bahwa kami membuat ini semua. Ini bukan tentang menghakimi sekarang. Ini tentang bertahan hidup. Ada bau asap samar yang mulai menyusup, tidak banyak, tapi cukup untuk menimbulkan rasa takut. Lampu di rumah tetangga berkedip, seorang tetangga keluar, menoleh. Petualangan dua pria itu berakhir cepat, suara berlari kecil, percikan yang tumbuh. Aku tidak ingin berpikir secara detail tentang apa yang sedang terjadi di balik pintu itu. Tapi aku ingat dengan jelas, suara pecah kaca kecil, liukan api yang menjilat sepasang tanaman di dekat teras. Polisi lewat di kejauhan, sirena yang kemudian berhenti, seseorang berteriak. Tidak ada yang tampak biasa. Aku menepikan mobil, menghitung detik. Kiko di sampingku, telapak tangannya kecil menekan dadaku. Ibu, aku takut, bisiknya. Aku menatapnya. Kamu sudah berani bilang apa yang kamu dengar. Kamu sudah sangat berani. Sekarang kita harus cepat. Ya? Kuusap kepalanya. Aku memutuskan untuk membawa dia pergi, bukan melawan api,
bukan menonton kebakaran. Kita pergi karena kita harus hidup. Di jalan, aku melihat teleponku lagi panggilan tak terjawab dari nomor rumah. Aku tidak mengangkat. Aku tahu aturan bijak itu. Jangan buka pintu untuk jawaban yang bisa dirancang untuk menenangkanmu. Tetapi kemudian, ponsel berbunyi lagi. Pesan lain dari Rendra. Kali ini lebih panjang. Aku di terminal. Sedih banget dengar kabarmu. Aku kirim foto boarding pass nanti. Aku di dekat gate 12. Delay. Dia memikirkan detil yang pas. Menutup keraguan. Pesan itu datang pada saat yang tepat-tepat untuk melindungi dirinya dari kecurigaan siapapun yang nanti bertanya. Sementara kami menjauh, sirena dan lampu pohon berkedip di belakang seperti panggung yang tertinggal. Aku tidak berani kembali malam itu. Aku mengemudi dengan satu mata pada jalan dan satu mata pada layar ponsel. Di layar kecil itu, pesan Rendra terlihat seperti pengaman yang rapuh cukup kuat untuk menutup suara tanya, cukup rapuh untuk luluh jika diberi tekanan. Kami sampai di rumah seorang teman yang bersedia menampung kami untuk semalam, tapi aku tidak bisa tidur. Gambar-gambar dari parkiran itu terus berputar. Van gelap, kunci yang masuk mulus ke lubang kunci, tangan-tangan yang bergerak seperti sudah terbiasa. Aku menatap Kiko yang tertidur lelap di sofa, mainannya masih merekam diam di sampingnya. Kamera kecil itu menyala warna hijau, baterainya menempel seperti sebuah saksi kecil tanpa jiwa. Aku mengangkatnya, memeriksa footage-nya, ada gelap, ada suara langkah, ada bisik-bisik yang tidak kusangka akan punya arti. Ada potongan ketika seseorang mendekat ke pintu bayangan, seorang perempuan lewat sangat cepat. Bukan salah satu dari dua pria itu. Sekilas, sesuatu yang kurasa harus diperiksa lebih teliti. Keesokan paginya, dunia melihat kebakaran seperti berita pagi biasa. Kebakaran hebat di komplek perumahan. Keluarga selamat, mereka menyebut, kami keluarga yang beruntung. Di mata mereka Rendra lelaki malang yang sedang berada di luar kota menunggu kabar. Mereka tidak melihat bisikan yang kubawa di kepala. Mereka tidak tahu bahwa suara seorang anak bilang, jangan pulang sama sekali bukan kata kosong. Orang-orang akan menanyakan tentang penyebab api, tentang investigasi. Polisi datang dengan wajah serius dan bertanya tentang alibi. Aku melihat ke dalam mata mereka dan mencoba untuk tidak memperlihatkan rasa curiga. Di benakku, aku menghitung kemungkinan. Satu hal yang selalu kubawa tentang Rendra adalah bahwa dia bukan tipe yang melakukan sesuatu tanpa alasan. Dia bukan orang yang impulsif. Segala langkahnya selalu ada relasinya pada keuntungan. Warisan ayahku sebuah jumlah yang cukup besar telah menjadi rahasia kecil kami sejak lama. Sesuatu yang Rendra selalu sebut sebagai asuransi keluarga. Kami sudah lama mengatur sebuah perwalian. Ini bukan sesuatu yang akan jatuh entah kemana tanpa proses, tapi ide bahwa seseorang akan merencanakan sesuatu agar aku dan Kiko tidak merasa dia warisan, ide itu begitu mematikan sehingga aku hampir tidak mau membiarkannya bertahan hidup dalam pikiranku. Ketika pihak berwenang selesai dengan proses awal mereka, aku melihat sesuatu yang tak kusangka. Brankas di ruang keluarga, sebuah brankas tahan api yang selalu kami lewati namun jarang disentuh. Pagi itu, di antara puing dan abu, brankas itu terlihat seperti batu karang yang bertahan saat ombak badai. Tangan-tangan kepolisian dan petugas penyelamat memeriksa area itu. Seorang petugas membuka kaca sampel dari luar dia, berkata brankas tersebut tidak rusak oleh api seperti halnya bagian lain. Rumah, ada sesuatu tentang benda itu yang membuat hatiku berdebar. Kami punya brankas itu untuk surat-surat penting, tapi selama ini isinya adalah dokumen umum sertifikat, beberapa foto, mungkin beberapa surat lama, tapi apapun yang ada di dalam sana, hari itu bisa menjadi kunci. Aku berdiri di pinggir, menonton. Seorang tetangga yang selalu ramah berbisik bahwa ia melihat seorang wanita turun dari van malam sebelumnya, lalu berjalan ke halaman kami. Itu pertama kalinya, kata sahabat muncul di mulut orang lain sebuah dugaan. Sebuah kebutuhan manusia untuk mengaitkan wajah pada cerita. Aku menyimpan bisik itu seperti bahan kue. Menunggu saat untuk dimasak lebih lanjut. Malam itu, aku membuka lembaran lain kesedihan. Ponsel Rendra, aku tahu ini rawan. Tapi sebagai istri, aku juga punya akses kata sandinya sama sejak bertehen-tehan. Karena kami percaya pada satu sama lain dalam hal-hal sepele. Di tengah kekacauan emosional,
Aku tergerak untuk melihat apakah ada sesuatu yang memberi konteks lain pada apa yang kudengar hari itu. Secara naluriah, aku tidak ingin mengambil alih, mendapat bukti yang mungkin akan menghantui, tapi aku juga tahu bahwa jika ada bukti, aku harus memilikinya untuk bertindak cerdas, bukan impulsif. Di pesan masuk, ada percakapan dengan nama yang tersimpan sebagai Mira. Sebuah nama yang sebelumnya tidak pernah kutaruh perhatian karena Rendra punya banyak kenalan. Pesan-pesan itu jelas tidak seperti percakapan santai. Ada kata-kata sayang, ada rencana untuk pertemuan di rumah. Ketika semua sudah tenang, ada ungkapan yang memberatkan. Seperti kita harus pastikan dia tidak tahu. Baris-baris pesan itu dingin dan sangat terencana. Ada juga foto dua orang, Rendra dan seorang perempuan, berdiri dekat garasi kami di malam yang berbeda. Dalam foto itu, mereka berdua membelakangi kamera. Tapi posenya akrab. Itu bukan sekadar ciuman rahasia. Itu adalah dua manusia yang berbagi rencana. Bukti visual seperti itu memukul lebih dari apapun. Bukan hanya karena pengkhianatan emosional yang menusuk sampai tulang, tapi karena sekarang ada link yang jelas antara perselingkuhan dan tindakan yang mungkin hendak dilakukan. Memastikan kami tidak pulang. Rendra bukan hanya curang secara hati. Ia tampak terlibat dalam sesuatu yang melampaui pengkhianatan biasa. Aku menutup ponsel karena pemandangan itu menimbulkan rasa mual. Kiko, yang sedari tadi diam di sofa, menengok dan menatap layar yang kusimpan di meja. "Itu ayah?" tanyanya polos. Aku mengangguk, tapi aku tidak bisa menjelaskan segalanya padanya. Anak 7 tahun tidak butuh beban penuh dari kebencian dewasa. Yang dia perlu tahu adalah, kami aman sekarang, dan ibunya sedang membuat rencana. Aku pelan-pelan menyisihkan perasaan yang meledak dalam dada. Kemarahan, pengkhianatan, dan takut yang menjadi bahan bakar. Di kepala, kata-kata Ibu Siwi muncul lagi. Aku memutuskan malam itu untuk menghubunginya. Butuh beberapa kali panggilan dan beberapa kalimat penjelasan singkat sebelum dia setuju menerima kami. Perjalanan ke rumah Ibu Siwi malam itu seperti adegan film. Jam menunjukkan tengah malam. Lampu jalan jarang, dan aku mengemudi dengan Kiko di kursi belakang, matanya tetap lebar menonton satu titik. Kamera mainannya di tangan seperti amulet, kata-kata berkumpul di kepalaku bagaimana menjelaskan, bagaimana membuktikan, bagaimana membawa mesin peradilan bergerak ke arah yang benar. Aku tidak tahu, apakah aku akan mengajukan laporan pidana atau gugatan perdata. Aku tahu hanya satu hal, aku harus membuat langkah yang rasional, bukan langkah yang dipenuhi emosi memuncak. Di depan gerbang rumah Ibu Siwi, mobilku berhenti, lonceng berbunyi, pintu terbuka, dan ada wanita tua yang menatap kami dengan mata awas pendek, namun berwibawa. Rambutnya diikat rapi. Ada sesuatu pada punggungnya yang memberitahu aku bahwa dia telah memimpin banyak pertempuran hukum dan nyaris tidak takut pada apapun. Dia melihat kami, melihat punggung Kiko, lalu melihat wajahku dengan kepastian bahwa kami bukan lagi orang biasa yang meminta nasihat ringan. Datang karena apa? Suaranya datar. Tapi ada kilat simpati yang tak bisa disembunyikan. Aku tidak sempat menjelaskan. Aku menurunkan wajahku. Suara tercekat ketika aku berbicara. Ada kebakaran di rumah kami malam ini. Rendra ayah, Kiko katanya ia di bandara. Aku dengar sesuatu sebelum dia pergi. Ada pesan di ponselnya, foto, dan aku berhenti, merasakan kelelahan yang tiba-tiba menelan suaraku. Aku butuh bantuan, ada brankas di rumah kami. Aku tidak tahu apa isinya, tapi sepertinya itu penting. Ibu Siwi mendengarkan tanpa menginterupsi. Dia memasang kacamata. Matanya meneliti wajahku seperti mencari kebenaran di garis kerutan. Bawa semua yang bisa kau bawa dari rumahmu yang aman. Kini kami bicara sepanjang malam. Tapi ingat, jangan buka bukti terlalu luas tanpa rencana. Hukumnya rumit, saksi, pengumpulan bukti, perlindungan bukti. Kita harus bekerja hati-hati. Jantungku melompat ke nada yang sedikit lebih tenang. Ada rencana. Ada tindakan yang bukan hanya reaksi. Rasanya seperti pertama kali setelah berhari-hari aku menghirup udara yang nyata. Kiko menggenggam erat mainannya, matanya mengantuk, tapi dia tetap berjaga. Kami bertukar pandang sebentar. Aku memberinya senyum yang mungkin palsu, tapi yang bagaimanapun menandakan bahwa ibunya
tak akan membiarkan dia melewati ini sendirian. Ketika pintu Ibu Siwi tertutup rapat di belakang kami, aku tahu ada jalan panjang di depan. Ada daftar hal yang harus kubuat. Mengamankan brankas, mendapatkan footage dari kamera mainan Kiko, menginventarisasi pesan, dan foto. Dan yang paling sulit mencari bukti yang mengaitkan perselingkuhan dengan motif yang lebih gelap. Semua itu tanpa membiarkan pihak-pihak yang berbahaya tahu bahwa kami mulai menyusun langkah. Malam itu, aku duduk di kursi ruang tamu Ibu Siwi, menatap keluar jendela dan menyadari sesuatu yang nyata. Hidupku telah berubah menjadi teka-teki dengan potenggen-potenggen yang harus kususun. Ada rasa panik yang lembut, berbaur dengan tekad. Aku tidak tahu bagaimana semua ini akan berakhir. Yang ku tahu adalah satu keputusan tidak bisa mundur lagi. Aku harus tahu kebenaran, apapun risikonya. Di meja di depan kami, sebuah cangkir kopi mengepul. Ibu Siwi menatap kami, lalu mengeluarkan sebuah buku catatan tua, membuka halaman baru, dan menulis hal pertama tanpa basa-basi. Langkah awal, amankan bukti fisik. Lakukan bahwa kepolisian harus ikut, tapi kita perlu bukti independen. Mainan si Kiko rekaman, foto Rendra lokasi, waktu, tentukan apa isi brankas. Jika ada bukti motif warisan, jangan sentuh uang sampai ada keputusan. Tulisan tangannya tegas, seolah setiap kata adalah perintah. Kiko menatap catatan itu, lalu menatapku. Ibu, nanti aku bantu cari rekaman. Aku tahu di mana tombolnya. Suaranya polos, tapi ada tekad begitu dewasa. Aku hampir menangis melihatnya, bukan untuk kesedihan semata, tapi karena keberanian itu. Malam itu berakhir dengan rencana dasar yang ditata. Aku akan menghubungi pihak yang bisa membantu mengamankan brankas dan meminta agar kami diberikan akses yang legal untuk mengambil beberapa barang penting, dokumen identitas, foto, dan brankas itu sendiri jika memungkinkan. Tapi ada hal lain yang membuat hatiku tak tenang. Pesan di telepon Rendra, foto dengan seorang sahabat bernama Mira. Mereka memberi wajah pada pengkhianatan, bukan hanya atribut yang umum, tapi sosok konkret yang kini punya peran dalam kisah kami. Kepalaku penuh pertanyaan. Mengapa? Siapa lagi yang terlibat? Apa motif sesungguhnya selain uang? Dan yang paling menyakitkan, bagaimana seseorang yang kukasihi bisa merencanakan sesuatu terhadap kami? Saat matahari mulai mengintip lewat tirai tipis, aku menatap Kiko yang tertidur di sofa kursi ruang tamu Ibu Siwi. Mainannya tergeletak di sampingnya. Kamera mainan itu masih menyala. Lampu hijau berkedip kecil seperti mata yang tak pernah tidur. Aku menutup mata sejenak. Aku tahu banyak yang harus dilakukan esok hari, dan aku tahu lebih dari yang pernah kupikir bahwa ini bukan hanya soal mencari keadilan. Ini soal membuat dunia aman lagi untuk anakku. Pagi itu, ketika matahari menggantung rendah seperti pengintai yang malu-malu, aku menatap halaman depan rumah Ibu Siwi sambil memikirkan langkah berikutnya. Ada rasa tenang yang datang bukan dari kepastian kebenaran, tetapi dari rencana yang mulai terbentuk. Sebelum lanjut, kalau cerita ini menyentuhmu, tolong like dan subscribe dan tulis di komentar dari mana kalian menonton. Itu kecil, tapi percayalah, dukungan itu membuat cerita seperti ini menemukan pendengar yang peduli. Kami mulai bekerja segera. Ibu Siwi tak mau membuang waktu. Pertama, dia menghubungi detektif Binsar, yang namanya muncul serupa legenda kecil di kepolisian, tenang, teliti, tidak mudah tergesa. Binsar datang dengan plastik tahan bukti sarung tengge, dan wajah yang hanya memberi satu pertanyaan di awal. Apa yang ibu butuhkan dari kami? Aku menyodorkan ponsel Rendra, yang sudah kucatat isinya, pesan-pesan, foto, dan rekaman mainan Kiko yang masih berkelip hijau seperti saksi yang tak akan bosan. Binsar bekerja seperti orang yang merajut. Dia tidak membuat janji manis, hanya berkata bahwa setiap kali ada klaim motif finansial, polisi akan memeriksa bukti digital, jejak transaksi, dan siapapun yang mendapat keuntungan. Beri kami waktu, katanya. Kita akan cari metadata pesan, lokasi pengiriman file, dan CCTV seputar yang bisa diakses. Kita juga akan periksa jejak di brankas dan sampel yang aman dari puing. Kata kita itu membuat dadaku lebih ringan sedikit. Aku merasa bukan lagi hanya ibu yang marah, tapi tim yang siap lawan sesuatu yang jauh lebih besar dari kami. Selama beberapa hari berikutnya,
Kami menyusun daftar panjang orang yang harus diajak bicara. Ada tetangga yang melihat wanita turun dari van, ada petugas pemadam yang melihat pola api, ada, yang paling penting, manajer Bank Pak Darmawan yang, menurut Ibu Siwi, adalah sekutu lama yang pernah membantu menyelamatkan bakti-bakti dalam kasus-kasus sensitif. Aku menuju ke bank dengan otak penuh taktik, membawa salinan percakapan, foto, dan rekaman mainan Kiko yang aku mintakan salinan digitalnya dari ponselku sendiri. Pak Darmawan adalah pria dengan rambut tipis dan senyum yang sulit dibaca. Dia menerima kami di ruang kecil yang dipenuhi dokumen. Bukan pertama kali kami dilibatkan, katanya saat melihat materi yang kubawa. Tapi ini termasuk rumit. Safety Deposit Box punya mekanisme hukum sendiri. Jika seseorang mengklaim hak atas box atas nama orang lain, bank harus berhati-hati, ada tanda tangan, ada dokumen kalau dipalsukan, itu kasus penipuan. Nada bicaranya menenangkan. Dia bukan sekadar pegawai bank, melainkan orang yang paham cara menjerat penipu tanpa membuat korban terlihat lemah. Rencana sederhana itu mulai mengambil bentuk, alih-alih menyerang secara frontal, kami akan menggunakan bank sebagai panggung. Jika Rendra benar mencoba membuka safety deposit box yang diklaim atas nama aku baik dengan dokumen palsu maupun kunci duplikat, maka kita akan punya saksi profesional dan rekaman. Kami butuh petugas bank yang sadar, polisi yang siap, dan bukti independen. Rekaman mainan Kiko yang menunjukkan mereka masuk ke halaman, dan buku harian hitam yang kemungkinan ada di dalam brankas yang menyimpan percakapan, transaksi, dan jadwal. Itu 3 pilar, rekaman visual, bukti fisik, dan saksi resmi. Dodi, informan yang kami dengar namanya lewat catatan di buku harian itu, muncul di diagram rencana sebagai orang yang harus didekati hati-hati. Ibu Siwi menekankan, orang seperti Dodi bisa memberi kunci secara harfiah dan figuratif, tapi juga bisa membahayakan jika kita tak hati-hati. Jangan langsung bertemu sendirian. Jadi, Binsar yang menghubunginya lewat jalur aman, menawarkan perlindungan dan, lebih penting, sebuah kesepakatan. Kerjasama sebagai saksi. Dodi datang, akhirnya. Tubuhnya kurus, mata lincah, dan suaranya penuh rasa takut tapi juga kepatuhan. Karena dia tahu di permainan ini, dia tidak punya banyak pilihan. Dodi mengakui apa yang kami curigai. Ada pihak yang memesan kunci duplikat, ada pembayaran yang keluar lewat rekening yang tak terlalu rapi, dan ada instruksi supaya semua berjalan lancar malam itu. Dia menyebut 2 nama lain yang berkaitan dengan transaksi uang, sebuah nama yang mengarah ke rentenir lokal dan, lebih mengagetkan, satu nama yang nyaris sama dengan yang tertera di buku harian, Mira. Dodi bukan orang yang romantis, ia bicara uanggi. Namun, uang bisa mengikat orang untuk melakukan hal yang tak pernah terpikir. Mendengar itu, aku merasakan gelombang pengkhianatan baru, bukan hanya karena ada orang lain, tetapi karena sahabat mengambil peran yang membahayakan hidupku. Ketika kami meminta Binsar untuk menelusuri pesan dan metadata, jawabannya membuatku sadar bahwa pesan-pesan yang tampak privat itu meninggalkan jejak digital yang lebih kuat dari yang kupikir. Foto bisa disimpan, tapi lokasi foto, waktu, perangkat yang dipakai, dan bahkan pola pengetikan bisa menunjukkan aktor sebenarnya. Jelasnya, mereka menemukan bahwa foto yang dikirim Rendra kepada Mira disimpan di awan yang berasosiasi dengan akun yang terdaftar atas nama si sahabat. Bukan hanya pesan yang romantis, tetapi file yang diletakkan di tempat yang mudah diakses oleh pihak lain. Itu berarti ada komunikasi yang nyata, terstruktur, bukan sekadar kesalahan komunikasi manusia semata. Sementara itu, Ibu Siwi mengurus aspek legal, meminta agar brankas diamankan. Kebijakan kepolisian mengizinkan penyitaan sementara bila ada dugaan tindak pidana, namun harus ada surat perintah. Kami menyiapkan dokumen untuk mengajukan permintaan itu. Dalam daftar isi yang kami harapkan, ada buku harian hitam, beberapa amplop berisi bukti transfer, dan berkas yang menunjukkan desain perwalian. Itu bukan hanya dokumen, itu adalah peta motivasi. Suatu malam, setelah menunggu selama berminggu-minggu tanpa tidur, aku mendapat kabar bahwa Binsar telah menemukan celah. Boarding pass yang dikirim Rendra yang harusnya menjadi alibi tak terbantahkan, ternyata memiliki metadata yang aneh. Foto boarding pass itu
diambil dari ponsel yang sama yang mengirim pesan ke Mira. Itu artinya, bila kita bisa mendemonstrasikan bahwa ponsel yang memotret boarding pass juga memotret foto-foto tertentu atau mengirim pesan ke Mira. Alibi Rendra goyah. Binsar tidak membuat klaim berlebihan. Dia hanya menunjukkan pattern gen logis yang bila dirangkai akan membentuk pola. Semua ini terasa seperti permainan catur. Kami menyiapkan jebakan di bank. Pak Darmawan setuju jadi aktor di belakang layar. Ia akan menelepon Rendra atas nama masalah administratif penting yang hanya bisa diselesaikan di bank. Kami meminta Binsar dan beberapa petugas untuk bersiaga diam-diam. Aku dan Ibu Siwi akan menunggu di ruang yang tidak mencolok, menonton melalui saluran yang kami sediakan. Dan satu lagi, kami membutuhkan rekaman visual profesional CCTV bank, pasti merekam. Namun kami juga punya rekaman kecil dari mainan Kiko yang mungkin menunjukkan bayangan langkah awal mereka di pekarangan. Rekaman itu, jika dibersihkan dan dianalisis, akan menunjukkan urutan tindakan dan siapa yang benar-benar ada di lokasi. Hari jebakan itu mendekat. Malam sebelum, aku duduk sendirian di dapur Ibu Siwi, menatap secangkir kopi yang sudah dingin. Kiko tidur di kamar yang disediakan anak 7 tahun, yang dalam beberapa hari berubah menjadi penjaga kecil kami. Di udara ada hening yang bukan kosong. Itu adalah pengumpulan energi. Aku menimbang semua kemungkinan. Aku tidak ingin Rendra dipermalukan di depan publik tanpa bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Aku juga ingin keadilan, bukan balas dendam purba. Perasaan itu menguatkan tekadku untuk mengikuti aturan. Bukti, saksi, proses. Pagi hari, kami pergi ke bank. Aku menggenggam tangan Kiko ketika kami berjalan ke dalam. Karena aku tahu, anak itu mungkin akan menjadi saksi hidup dari langkah penting ini. Di meja, Pak Darmawan memanggil kami ke ruang kecil yang sering dipakai untuk bicara hal-hal sensitif. Aku bisa melihat gelisahnya ketika teleponnya berdering nomor yang telah ditentukan. Dia menekan tombol. Suaranya tenang. Pak Rendra, ada urusan dokumentasi yang perlu ditentukan ulang. Bisa datang ke kantor cabang kita jam 2 siang? Percakapan itu singkat. Undangan itu tampak biasa administratif, tapi di belakangnya, tim diam-diam berkumpul. Aku mencoba tetap tak terlihat. Di bawah meja, aku menyalakan ponsel dan membuka rekaman mainan Kiko, lagi formatnya kasar, namun ada suara langkah. Ada kilatan lampu mobil. Ada bentuk yang lewat cepat. Itu bukan rekaman sempurna, tapi cukup untuk menunjukkan pola. Aku menaruhnya di tangan Ibu Siwi. Ini, aku bilang singkat. Dia menatapnya, lalu mengangguk. Dia menyadari apa yang kusembunyikan. Bukti sederhana, namun kuat rekaman yang diambil oleh seorang anak. 2 jam kemudian, seseorang mengetuk pintu kamar kecil di bank. Jantungku berdegup keras. Kami mendengar suara langkah Rendra yang khas langkah, yang dulu kulihat puluhan kali membawa kantong kerja. Hatiku memencet. Aku menunggu. Pak Darmawan menyambutnya dengan senyum yang ramah, namun tegang. Langkah Rendra relatif pasti, karena ia pikir ini soal dokumen, bukan jebakan. Ia membawa berkas-berkas, sebuah amplop tebal. Aku sempat melihat raut wajahnya. Tenang. Seakan orang yang percaya telah menutup setiap celah. Kemudian, yang terjadi seperti adegan yang kupikir sebelumnya ribuan kali di kepala. Rendra bergerak ke bagian depan, mengatakan sesuatu tentang box atas nama aku mungkin, karena dia ingin mengamankan apa yang ia yakini miliknya. Pak Darmawan mengajukan prosedur. Tolong tunjukkan identitas dan surat kuasa, ucapnya. Rendra mengeluarkan dokumen. Tangan-tangannya mantap. Dia menyerahkan kertas yang tampak resmi, tanda tangan yang mungkin mirip, sebuah fotokopi identitas yang tampaknya lengkap. Pak Darmawan membuat ritual administratif, namun diam-diam mengaktifkan panic button, dan ruang yang awalnya biasa itu seketika dipenuhi 2 petugas berseragam basi yang duduk di belakang. Mereka tidak memasuki keributan, mereka menonton. Rendra mengambil kunci dari saku jaketnya, kunci yang kupikir adalah duplikat. Ia mengarahkan kunci itu pada locker safety deposit box, memasukkan kunci, memutar. Di saat yang sama, kamera CCTV bank menangkap gerakan tangannya, dan lebih penting lagi, kamera mainan Kiko yang sebelumnya kami kirim ke analis video memory. Potongan gambar yang menempatkan kendaraan yang sama di dekat rumah malam sebelum kejadian. Pak Darmawan menahannya. Maaf,
Becky, ada prosedur tambahan, katanya. Dan itu menjadi alasan untuk memeriksa dokumen lebih teliti. Petugas keluar dari bayangan, dan detektif Binsar memasuki ruang itu dengan tenang, menaruh kartu nama di meja. Rendra melihat sekeliling, raut wajahnya berubah dari percaya diri menjadi tidak nyaman. Ia mencoba berbicara, menjelaskan, menyusun kata-kata. Namun Binsar hanya tersenyum dingin dan berkata, "Kami perlu menanyakan beberapa hal. Pak, silakan simpan kunci itu." Petugas kemudian dengan sopan namun tegas meminta Rendra menyerahkan kunci. Ia menolak sejenak, ada upaya untuk mengambil kembali kunci tangan mereka, bersentuhan singkat. Tapi ada sesuatu yang lebih besar sekarang. Rekaman digital, saksi bank, dan jejak komunikasi. Rendra ditahan tanpa adegan dramatis berlebihannya, langkah-langkah prosedural yang memastikan bukti tidak hilang. Dalam beberapa jam, rumah kami disisir lagi. Petugas mengambil brankas dan membuka kotak kecil di hadapan perwakilan kami. Di dalam brankas, itu yang selama ini kami kira berisi dokumen biasa, ada sebuah buku harian hitam yang hampir utuh. Kertasnya berbau hangus samar, tapi isinya terbaca. Tulisan tangan itu tidak rapi, tapi sistematis. Catatan tentang transfer, janjian dengan Dodi, istilah seperti konfirmasi 2 jam setelah api, dan catatan lain yang menyinggung perwalian dengan nama aku. Di halaman terakhir, ada coretan yang membuat dadaku serasa dicubit hingga biru. Mira datang setelah semuanya tenang. Kunci di bawah pot bunga. Itu nama. Itu perintah. Itu bukti bahwa ada perencanaan, bukan kebetulan. Seluruh dunia kami berubah dalam tempo kilat. Berita tentang penahanan Rendra menyebar. Tetapi seperti semua berita, publik hanya melihat judul. Mereka tidak melihat proses panjang yang membentuknya, penyelidikan, penggalian bukti, dan keputusan berat yang kami ambil agar segalanya gambang dan tanpa celah. Di luar, ada upaya membela diri. Pengacara Rendra mencoba mematahkan bukti, mengatakan boarding pass-nya valid, mengatakan foto-foto bisa dimanipulasi. Mereka menuduh kami membuat skenario untuk menjebaknya. Aku berdiri di tengah badai ini dengan kesadaran bahwa proses hukum adalah medan pertempuran argumen, bukan kuasa kebenaran yang langsung. Sidang pro perkara berjalan berhari-hari. Pengacara saya yang direkomendasikan, Ibu Siwi, dengan nama yang pernah menenangkan banyak kliennya, mengajukan bukti forensik terhadap metadata foto, bukti CC, serta rekaman mainan Kiko. Hal paling sensitif tentu saja keterlibatan Kiko. Aku harus melindungi anakku dari pengadilan yang mungkin mempertontonkan trauma. Jadi, Kiko tidak diminta bersaksi di depan umum. Sebagai gantinya, rekaman mainan dianalisis oleh ahli digital forensik yang memberi pernyataan tentang keaslian file dan kesesuaian waktunya dengan peristiwa. Bukti itu membentuk kerangka. Dalam persidangan, proyeksi jelas pihak penuntut memakai kombinasi bukti teknis dan naratif. Mereka menunjukkan pesen-pesen antara Rendra dan Mira bahwa keduanya memang berencana bertemu. Bahwa ada frasa "pastikan dia tidak pulang" yang digunakan. Mereka memutar ulang rekaman mainan dengan anotasi waktu, memperlihatkan fan yang sama di dekat rumah. Mereka memperlihatkan halaman buku harian, tulisannya, jumlah yang ditransfer kepada Dodi. Ada upaya menautkan semua potongan, pesan, foto, rekaman visual, dan buku catatan. Pembelaan tidak tinggal diam. Mereka mencoba menggugurkan bukti dengan mengatakan bahwa catatan di buku harian bisa saja ditulis oleh orang lain, bahwa foto bisa disusun, dan bahwa ponsel yang memfoto boarding pass tidak menegaskan bahwa memang Rendra melakukan. Hal-hal itu mungkin saja ia dikorbankan. Dalam argumen mereka ada kebisuan pahit, membantah bukan hanya fakta, tetapi juga moral. Mereka mengatakan bahwa motif memang ada perbedaan finansial, tetapi itu tidak membuktikan niat membunuh. Mereka menekankan bahwa kebakaran adalah sesuatu yang mereka tidak bisa kaitkan secara langsung ke tangan Rendra. Namun kemudian muncul ibu tetangga yang awalnya hanya bisik-bisik. Di persidangan ia bersaksi. Malam itu ia melihat seorang perempuan turun dari van, berjalan ke arah halaman dengan langkah yang tampak seperti seseorang yang mengenal lingkungan. Dia mengatakan bahwa perempuan itu tampak familiar karena sering melihatnya di acara arisan. Maka muncullah nama Mira yang pernah hadir di beberapa acara tetangga.
Kesaksian sederhana itu membuat suasana berubah. Bukti kecil menimbulkan bayangan besar. Ketika digabungkan dengan catatan di buku harian tentang Mira, datang setelah semuanya tenang. Garis waktu menjadi lebih nyata. Momen paling membuat lututku lemah bukanlah ketika orang-orang menuding lagi atau ketika foto diputar, tetapi ketika ada catatan di brankas yang tampak seperti pengakuan tertulis atas motivasi, keuntungan warisan, instruksi penanganan arus dana, dan nama-nama yang disebut, itu semua ada di dalam buku itu. Ditulis rapi seolah perencana itu ingin menyimpan logistiknya dalam bentuk fisik. Percaya bahwa barang-barang itu akan tahan apapun, tapi dunia modern tak pernah cukup aman untuk menyembunyikan kebenaran. Di tengah persidangan, aku mendapatkan momen sendu namun penting. Pertemuan singkat dengan Mira. Dia hadir sebagai saksi di luar sidang, wajahnya pucat, matanya berlubang. Ia tidak menyangkal bahwa ada hubungan dengan Rendra. Ia mengaku ada hubungan emosional. Dia menangis ketika berbicara tentang tekanan keuangan yang membuatnya menerima bantuan uang yang datang dari pihak yang berwenang bantuan itu. Katanya, seharusnya hanya sementara. Kesaksiannya bukanlah pembelaan, melainkan pengakuan kelam. Ia merasa bersalah. Ia turut serta. Ia tak pernah berpikir sampai level itu. Di ruangan kecil itu, aku menatapnya. Bukan dengan kebencian yang ingin melumat, tetapi dengan kelelahan yang tidak bisa dijelaskan. Dia pernah menjadi teman, dan peri itu lain dari kemarahan. Aku harus menerima bahwa manusia bisa terjerat pilihan buruk, dorongan, dan kerentanan yang membuatnya ikut di jalan yang salah. Banyak hal yang tidak bisa kurenggut darinya. Tetapi aku juga tahu kebenaran perlu keluar, agar hidup kami aman. Sidang berlangsung lama, dengan pembelaan mencoba memecah bukti satu persatu. Mereka memanggil saksi ahli yang menyatakan bahwa metadata bisa dimanipulasi. Kami memanggil balik ahli digital, yang menjelaskan teknik verifikasi yang kompleks, namun bisa disederhanakan instruktur fili, waktu sinkronisasi, dan arsip awan. Malam-malam itu, aku tidak tidur. Membaca setiap berkas yang kami punya, mengulang pesan yang tak lagi terasa sebagai sekadar teks, itu rujukan, koordinasi, tanda tangan tak terlihat dari satu rencana kejahatan. Ketika akhirnya sampai pada pembacaan vonis, ruang sidang itu penuh ketegangan. Ada wartawan, ada tetangga yang berdiri berjajar, ada Kiko yang duduk di barisan depan, bersama Wali yang kujaga, agar dia tak melihat hal-hal yang membuatnya takut. Aku berdiri di samping Ibu Siwi, menggenggam tangannya. Dia menatapku dengan mata yang berbinar. Bukan kemenangan. Ia seperti seseorang yang turut menanggung beban yang sama. Vonis itu akan menentukan bukan hanya nasib Rendra, tetapi masa depan kami. Hakim menyampaikan putusan. Ada penghitungan fakta. Bukti yang menautkan Rendra pada komunikasi dengan Mira. Transaksi ke Dodi, jejak rekaman, dan percobaan untuk mengakses safety deposit box atas nama aku. Dia dinyatakan bersalah atas beberapa tuduhan, konspirasi untuk melakukan tindakan yang mengancam keselamatan, penipuan dalam pengurusan dokumen, dan keterlibatan dalam perencanaan tindak pidana yang berujung pada kebakaran bukan karena hakim ingin menghukum tanpa bukti, tapi karena pola tindakan dan korespondensi membentuk niat yang cukup untuk membuatnya bertanggung jawab. Aku mendengar bunyi kecil dari kursi di sebelah ketika hakim menyebut beratnya bukti. Suara jantungku seakan terhenti, lalu perlahan kembali. Tidak ada kote kata kebahagiaan yang mudah. Ada kelegaan, tentu, tapi juga kehampaan yang dalam, karena orang yang pernah kukasihi adalah bagian dari ruang sidang itu. Setelah hakim mengetuk palu, protes pembelaan tetap ada. Mereka segera mengajukan banding, dan itu bagian dari sistem peradilan yang adil. Aku tidak menutup mata terhadap kemungkinan banding itu mengubah hasil. Aku juga tidak ingin menggunakan kemenangan itu sebagai obat untuk luka. Namun putusan memberi kami ruang bernapas, dan itu penting. Setelah sidang formal, datanglah waktu untuk memilih. Warisan ayah, sebuah harta yang selama ini kami anggap sebagai jaring pengaman, begitu menggiurkan bagi mereka yang terluka. Beberapa orang menasihati agar aku menuntut semuanya, menutup pintu kehidupan lama dengan segenggam uang. Tapi uang bukanlah jawaban yang ingin aku bangun hidup di atasnya. Jika uang itu bersumber dari tindakan yang menyakiti, mengapa harus mengambilnya? Aku duduk bersama Ibu Siwi,
menatap catatan yang disusun selama proses. Ada pilihan praktis. Menyimpan hak waris di rekening yang sepenuhnya terstruktur. Berikan sebagian untuk membayar kebutuhan anak, untuk membiayai terapi, dan sebagian untuk sesuatu yang lebih besar, mendirikan yayasan untuk membantu perempuan dan anak yang terjebak dalam kekerasan rumah tangga dan manipulasi. Keputusan itu bukan sembarang moralitas romantis. Ini strategi. Aku menolak uang yang diperoleh dengan cara kotor, tapi aku tidak menolak tanggung jawab untuk memanfaatkan sumber daya yang sah untuk memperbaiki sesuatu. Dengan bantuan Ibu Siwi dan nasihat hukum, kami mematuran perwalian baru, sebuah yayasan yang menerima dana dari sumber yang bersih, dengan dewan yang independen, dan program bantuan hukum serta beasiswa bagi anak-anak cerdas dari keluarga miskin. Keputusan itu mengubah rasa sakit menjadi tujuan. Aku tidak menutup mata pada kebutuhan pribadi kami. Kiko harus aman. Kami butuh rumah. Kami butuh kestabilan. Tetapi aku juga ingin memastikan trauma kami menjadi pelajaran dan perlindungan bagi orang lain. Mendirikan yayasan itu tidaklah mudah. Ada birokrasi dan skeptisisme. Ada juga momen hangat saat kami bertemu dengan beberapa ibu yang kehilangan akses hukum karena pola kekerasan finansial. Mereka datang dengan cerita yang membuat hatiku pecah. Dan aku tahu ada alasan mengapa aku menempatkan diri di posisi ini. Ketika kami mengumumkan program pertama tentang beasiswa untuk anak-anak yang cerdas namun rawan putus sekolah karena masalah keluarga, aku melihat mata Kiko berbinar. Ia paham bahwa sesuatu yang buruk tidak harus menjadi penutup hidupnya. Dari sisa-sisa kebakaran, kami menanam bibit baru. Waktu menyembuhkan dengan caranya sendiri. Rendra menjalani hukumannya, dan kami terus menjalani hari-hari kami. Hubungan kami berubah menjadi entitas yang terpisah dari rasa cintaku. Dahulu, sekarang, ia hanya bagian dari masa lalu yang harus dipercaya pada sistem yang menegakkan batas. Ketika orang bertanya tentang Mira, aku jawab singkat, ia memberi kesaksian, dan kemudian menghilang dari sebagian besar kehidupan tetangga. Ada penyesalan, ada permintaan maaf, tapi penyesalan tak selalu menghapus dampak. Orang yang dikhianati belajar bahwa pengkhianatan tak hanya tentang seks atau nafsu, kadang itu tentang bagaimana kepentingan dan ketakutan meremehkan nilai manusia lain. Kiko tumbuh menjadi anak yang kuat, namun lembut. Ia tetap suka bermain dengan mainannya. Kini bukan hanya sebagai game, tetapi sebagai simbol kecil dari bagaimana keberanian bisa tampak. Rekaman yang ia buat tidak hanya memecahkan misteri itu, rekaman itu juga menjadi cerita tentang tanggung jawab seorang anak yang penuh kasih. Aku mengajarkan dia sejak kecil tentang batasan, bagaimana mengatakan tidak pada kekerasan, bagaimana mencari bantuan, dan bagaimana kebenaran lebih penting dari harga yang harus dipertaruhkan. Ada hari-hari ketika aku merasa marah, lagi rasa yang tak hilang begitu saja. Tapi kemarahan itu kini dibalut dengan tindakan. Memberi bantuan hukum pada korban yang tak mampu, menyusun program perlindungan keuangan, dan memberi pembekalan motivasi agar mereka yang terjerat tidak lagi mudah dipengaruhi oleh janji uang cepat. Yayasan kami kecil pada tahap awal, tapi setiap anak yang mendapat beasiswa atau ibu yang mendapat bantuan hukum memperkuat keyakinanku bahwa keputusan kami menolak uang kotor adalah benar. Di suatu sore beberapa tahun setelah semua ini, kami mengadakan acara pembukaan kantor pusat yayasan. Ada beberapa keluarga, beberapa donatur kecil, dan beberapa wajah yang dulu kami kenal sebagai pendukung. Aku berdiri di depan ruangan yang sederhana itu, menatap Kiko yang kini tidak lagi anak kecil yang ketakutan, melainkan pancaran harapan kecil yang menjaga matanya terbuka. Aku berbicara singkat tentang kekuatan komunitas, tentang kebijakan yang melindungi, tentang peran hukum yang harus dijalankan tanpa diskriminasi. Aku tidak mengatakan semua yang kurasakan. Beberapa rasa terlalu pribadi untuk diumbar, tetapi kata-kata itu cukup untuk menandai titik balik dari trauma menjadi misi. Malam itu, setelah segala kesibukan mereda, aku duduk sendiri di kantor kecil yayasan, menatap buku tamu yang berisi ucapan terima kasih. Dan ada satu yang singkat menulis, "Terima kasih telah menjadi suar." Aku meletakkan jari di atas tulisan itu dan merasa sesuatu yang hangat mengalir. Bukan hangat yang menghapus luka, namun hangat yang memberi makna. Aku mengingat kata-kata Kiko waktu itu di bandara. "Jangan pulang.
Kalimat sederhana itu yang memulai semuanya. Anak itu tanpa sadar menyalakan sebuah alarm yang menyelamatkan kami dari bahaya yang tidak terlihat. Sekarang, setiap kali aku mengingatnya, aku tidak lagi hanya merasakan gumpalan marah. Ada rasa syukur yang terikat dengan janji baru. Aku tidak akan biarkan pengalaman kami sia-sia. Aku membuat janji kepada diri sendiri dan kepada Kiko. Kami akan menjaga yang lemah, menata keadilan kecil yang sering diabaikan, dan mengajarkan bahwa dalam dunia yang penuh godaan, memilih martabat adalah langkah paling berani. Beberapa orang menanyakan, mengapa aku tidak mencari balas dendam di luar hukum? Mengapa tidak menuntut semua yang bisa diambil sampai tak tersisa? Jawabanku selalu sama. Keadilan bukan tentang menghancurkan orang lain dengan kebencian, melainkan tentang menegakkan kebenaran agar tak ada yang tersakiti lagi. Aku menolak uang yang tainted, karena itu akan meracuni tujuan yang lebih besar. Aku memilih untuk membentuk sesuatu yang memberi, bukan mengambil. Itu mungkin kelihatan naif bagi sebagian, tapi bagi kami, itu menjadi pemulihan. Ada satu malam aku dan Kiko duduk di sofa, menonton film lama yang tidak ada hubungannya dengan kami. Gisela iklan. Dia menoleh dan berkata, "Ibu, kalau nanti aku besar, aku mau bantu anak yang seperti aku waktu kecil. Aku mau jadi orang yang berani jantungku menselus, lalu pecah menjadi tawa kecil yang penuh air mata." Anak itu yang menyalakan semua ini, kini berbicara tentang melanjutkan pekerjaan yang dimulai dari ketakutan. Ia tidak mencari penghargaan, ia hanya paham bahwa kebaikan bisa diwariskan. Cerita kami bukan tentang spektakel balas dendam atau drama yang dipertontonkan. Ini kisah luka yang dilembutkan dengan keteguhan hukum, dengan bukti yang dikumpulkan tanpa terburu-buru, dan dengan keputusan moral yang menolak keuntungan kotor. Aku menulis ini bukan untuk menghakimi siapapun, tetapi agar kalian yang mendengar tahu bahwa pengkhianatan bisa datang dari yang terdekat, dari tangan yang dulu kau pegang saat malam dingin, dan cara menanganinya bukan dengan api yang sama, tetapi dengan cahaya yang menuntun orang lain keluar dari kegelapan. Akhir hari, ketika pintu kantor yayasan tertutup dan lampu-lampu dimatikan, aku berdiri di balkon kecil melihat langit yang mulai berkerlip. Ada jauh lagi yang harus kami lakukan. Kasus-kasus yang harus dibela, anak-anak yang menunggu kesempatan, namun malam itu, aku merasa penutup luka sedikit tergulung. Aku membelai kepala Kiko yang tidur di sofa ruang tamu kecil kami, memikirkan bahwa dari bisikannya yang sederhana, kami menemukan jalur untuk menuntut keadilan dengan kepala tegak. Jika ada satu pesan dari cerita ini, itu mungkin sederhana. Jangan remehkan suara anakmu, jangan abaikan naluri, dan ketika kebenaran perlu dibawa ke depan, lakukanlah dengan bukti, dengan hukum, dan dengan hati yang ingin menyembuhkan, bukan memusnahkan. Kalau kalian merasa cerita ini berguna, bagikan dengan seseorang yang mungkin butuh dengar bahwa ada jalan keluar. Dan jika kalian atau siapapun membutuhkan dukungan hukum atau perlindungan, cari organisasi lokal yang terpercaya. Jangan hadapi semuanya sendiri. Kehidupan kami berubah, namun bukan karena tempat kejadian yang menakutkan itu. Ia berubah karena keputusan-keputusan kecil yang diambil di tengah ketakutan. Menunggu ketika ada bisikan, merekam ketika ada kecurigaan, meminta bantuan ketika tak kuat sendiri. Dari puing-puing itu, kami membangun sesuatu yang membantu orang lain agar tidak jatuh ke lubang yang sama. Dan itu, pada akhirnya, adalah kemenangan yang paling kita butuhkan.